Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis, 23 Oktober 2025. Bersama saya, Disti Larasati. Dan saya, Breba Natenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Adisti, ini sehat nggak, Adisti? Karena cuaca lagi labil kayak gini. Kemarin panas banget, kemudian kemarin ya hujan deras banget. Kemarin sampai ada yang banjir juga di Jakarta. Bahkan saya kemarin pulang gitu ya, anginnya tuh kenceng banget, Adisti. Sampai masuk ke unit saya gitu ya, air-airnya tuh pada basah semua. Ampias gitu. ya. Nah, ini kita lagi menghadapi menjelang musim penghujan setelah kemarin sudah ada cuaca ekstrim yang cukup panas begitu ya melanda wilayah Indonesia, dan saat ini kita sudah mau memasuki musim penghujan. Jadi waspada bagi Anda begitu ya, karena memang musim penghujan sebentar lagi akan tiba. Kalau kita lihat memang hujan deras saja kemarin sore mulai dari Jakarta, kemudian bahkan sampai di Bogor juga mengalami hujan deras dan juga angin kencang. Ini tentu saja menjadi kewaspadaan tersendiri bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Ya. Kalau di Jakarta biasanya yang perlu diantisipasi adalah banjir begitu ya kalau sudah hujan. Kemudian kalau di wilayah hulunya biasanya tanah longsor. Ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat karena memang musim penghujan ini sudah tiba. Betul, dan banyak sekali teman-teman kantor kita yang sakit tumbang satu-satu gitu ya. Jadi Anda, Saudara, jangan sampai sakit juga, jaga kesehatan, jaga kondisi, perbanyak minum air putih ya, makanan bergizi, hindari kalau misalnya nggak perlu amat keluar ya nggak usah keluar. Ntar kena hujan, kena panas, sakit. Nah itu dia, berbicara soal makanan-makanan bergizi begitu ya. Ini juga yang lagi menjadi sorotan adalah makan bergizi gratis. Nah ternyata kemarin Presiden Brasil Lula da Silva sudah tiba di tanah air begitu ya. Dan hari ini rencananya, Saudara, Presiden Lula da Silva ini akan didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis di salah satu sekolah begitu ya. Ya, kita lihat nanti ya, Disti ya. Kita lihat nanti bagaimana menu makanannya seperti apa dan apa komentar dari Presiden Brasil itu ya. Apakah bakal nyoba juga, kita nggak tahu, nanti kita lihat saja. Tapi Saudara, sebelum kita ke sana, kita ulas lagi kejadian banjir yang terjadi di Jakarta akibat hujan deras yang memang kemarin sempat terjadi di Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketinggian banjir yang merendam Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung mencapai 80 cm. Banjir merendam sejumlah lapak pedagang. Perahu bantuan dikerahkan untuk membantu mobilisasi warga di wilayah itu. Selain karena hujan deras, banjir juga dipicu kurang berfungsinya drainase di wilayah itu. Banjir juga merendam Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 hingga 50 cm pada Rabu malam. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin sehingga lalu lintas untuk pemotor yang menuju ke arah Senen, Jakarta Pusat dialihkan ke Jalan RE Marta Dinata. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. 5 rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertimpa pohon akibat diterjang angin kencang disertai dengan hujan deras. Kondisi 5 rumah kontrakan yang mengalami rusak pada bagian atap akibat tertimpa pohon berukuran besar di Kampung Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Diduga pohon ini sudah lapuk dan tidak mampu menahan kencangnya angin. Penghuni kontrakan sempat melihat pohon akan roboh sehingga ia masih sempat berlari untuk menyelamatkan diri. Awal mulanya mah hujan tuh, terus pas itu deres dibarengin angin. Terus emang posisi saya dan keluarga di dalam gitu, lagi tidur. Tiba-tiba ambruk aja begitu langsung. Kira-kira jam berapa kejadiannya, Bang? Kira-kira ada jam 4 mah. Jam 4. Iya. Terus posisi Abang dengan keluarga ada di dalam tadi? Untung saya lagi di dalam, Pak. Kalau tidak lah, tahu dah ini kayak gini. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa mobil pickup di jalur Subang-Bandung, Ciater, Subang, Jawa Barat. 2 orang tewas akibat insiden ini. Pak, membutuhkan sensor, Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam, Pak. Izin, Pak.
Pohon tumbang menimpa mobil pickup bermuatan nanas yang tengah melaju dari arah Subang menuju Bandung Rabu siang. Proses evakuasi 2 korban di dalam mobil sulit dilakukan sehingga petugas harus menerjunkan alat berat ke lokasi. Setelah 1 jam evakuasi, 2 korban dapat dievakuasi dan langsung dibawa ke Puskesmas Palasari. Menimpa mobil pick up yang bermuatan nanas yang untuk dijual ke Bandung. Untuk korban gimana Pak? Nanasnya mungkin itu untuk ke pasar, Pak, ke pasar induk lihat. Korbannya ada 2 orang, Pak, korbannya 2 orang ya, yang tadi sudah dievakuasi. Kondisi jenazahnya memang di lokasi juga mungkin sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meninggal dunia. Terjepit, Pak. Kita evakuasinya sampai 1 jam menggunakan alat berat, Pak. Saudara, tanggul sungai di Desa Rawosari, Gerobokan, Jawa Tengah jebol sepanjang 10 meter dan sempat membuat perjalanan kereta api Semarang-Surabaya terganggu. Jalur kereta api Semarang-Surabaya di kilometer 32 antara stasiun Gubuk Karangjati terendam banjir setinggi 15 cm. Perjalanan kereta dari Semarang menuju Surabaya ataupun sebaliknya sempat mengalami keterlambatan. Kini jalur kereta sudah kembali bisa dilalui. Operasi 4 Semarang memastikan bahwa jalur kereta api di kilometer 32 plus 6/7 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati dapat dilalui dengan kecepatan terbatas yaitu 80 km per jam meskipun terdapat genangan air. Sementara itu, saudara, sebelum hujan melanda sejumlah daerah, cuaca panas ekstrim yang tak kunjung reda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat kasus penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai hampir 2 juta orang. Lonjakan terdeteksi sejak Juli lalu. Gangguan kesehatan seperti penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA banyak terjadi seiring cuaca panas yang terjadi di dalam beberapa bulan terakhir. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat hampir 2 juta orang terkena penyakit ISPA. Lonjakan terdeteksi sejak Juli 2025 lalu. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, dari Agustus hingga 2 Oktober, tercatat ada sebanyak 220 pasien yang terkena ISPA. Masyarakat diimbau cukup mengkonsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama kaum rentan seperti anak-anak dan lansia. BMKG memprediksi cuaca panas terjadi hingga akhir Oktober dan awal November mendatang. Memastikan tidak keluar rumah, menggunakan alat pelindung diri, cukup minum ya, dan juga menghindari kematian dengan cara kenali gejala dehidrasi, heat exhaustion dan heat stroke, dan segera tata laksana dan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara Poliklinik Paru di RSD Mangusada Badung menerima lonjakan pasien dengan gangguan pernapasan dari vaskes pertama. Direktur RSD Mangusada bilang faktor cuaca menjadi penyebab utama masyarakat terkena ISPA. Sebelumnya sepanjang Januari hingga September 2025 tercatat 160 kasus ISPA yang dirawat inap dan per 22 Oktober jumlah tersebut meningkat menjadi 179 kasus. Penderita ISPA didominasi oleh usia produktif karena keseharian beraktivitas di luar rumah dan kemudian disusul lansia dan anak-anak. Karena pengaruh iklim ya yang begitu ekstrim ya, seperti kita lihat di media massa dan kenyataannya ya bahwa sekarang memang kasus infeksi saluran pernapasan atas dan bawah memang meningkat ya. Dari data terakhir 10 penyakit terbanyak yaitu ada namanya pneumonia unspesifik, itu jumlahnya sekitar 109-nya. Kalau rawat inapnya kemarin 45 dari 160 kasus yang dirawat inap ya. Kemudian kalau rawat jalannya 179 total ya, dari penyakit yang terbanyak yang kita temukan kemarin ya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menangkap seorang ibu yang tega menganiaya anaknya yang berusia 6 tahun hingga tewas. Diketahui pelaku merupakan ibu tiri korban. Teriakan warga menggema ketika pelaku keluar dari rumah kontrakan yang menjadi lokasi pelaku menganiaya sang anak saat prarekonstruksi dilakukan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat.
Warga emosi melihat pelaku karena tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 6 tahun hingga tewas. Peristiwa penganiayaan terungkap karena kecurigaan warga yang melihat kematian korban tak wajar. Sebelum meninggal, warga sempat menemukan banyak luka di tubuh korban. Mata, yang di jidat, yang di kepala pada benjol gitu. Jadi warga setiap hari sering ngelihat kondisi si anak begitu ya, Bang? Udah apa namanya ya? Udah pada curiga, cuman kita emang lagi selidiki diam-diam. Kita taunya udah meninggal. Belum ada bukti. Belum bukti jelas gitu. Sedangkan dia di rumah itu nggak pernah dengar nangis gitu, kejer atau apa. Kita nggak tahu kalau di dalam ya. Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal dunia, 20 adegan diperankan pelaku saat prarekonstruksi dilakukan. Motif pelaku menganiaya korban karena kesal, korban tidak mau makan. Penganiayaan mulai terjadi sejak awal bulan Oktober dan puncaknya 3 hari sebelum korban meninggal dunia. Ibu korban, yaitu pelaku, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu dengan cara memukulkan beberapa kali. Ibunya melakukan penganiayaan dengan alasan karena kesal terhadap anaknya, dan puncaknya memang terjadi pada hari Minggu tersebut yang melakukan penganiayaan secara berkali-kali sehingga mengakibatkan korban pingsan. Polisi akan melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Korban diketahui tinggal di Bogor, Jawa Barat bersama pelaku yang merupakan ibu tirinya, sedangkan ayah kandung korban tengah bekerja di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Ramai keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Menteri Sosial menjelaskan BLT sementara masih menunggu data BPS dan akan disalurkan lewat kantor pos. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, diduga tersambar petir 3 bangunan di kawasan padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam terbakar. Kebakaran sempat membuat panik warga. Kebakaran terjadi saat kawasan ini dilanda hujan deras. 3 bangunan yang terbakar, yakni rumah warga, rumah makan, serta tempat usaha laundry. Diduga kebakaran dipicu rumah kosong yang tersambar petir dan api kemudian membesar serta merambat ke bangunan di sampingnya. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diperkirakan, ya, ini baru dugaan saja, belum masuk jadi faktor alam. Ya, karena tadi sedang memang ada petir yang cukup besar dan angin cukup besar yang mungkin merambat ke bangunan yang kosong, ya, salah satu bangunan yang terbakar kosong, jadi timbul penyalaan. Masih soal peristiwa kebakaran di Jakarta, saudara, sebuah rumah makan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, ludes terbakar. 2 orang mengalami luka bakar. Kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas. Awas meleduk, awas meleduk. Motor. Api berkobar dari ruang tempat penyimpanan LPG di rumah makan legendaris Bakso Lapangan Tembak di Gelora, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan menyelamatkan diri. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan kantor Kelurahan Gelora membuat panik para pegawai dan sempat mengganggu pelayanan masyarakat. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api sebelum terjadi perambatan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi, Fahrudin, meminta maaf usai videonya memaki pekerja proyek saat inspeksi mendadak atau sidak viral di media sosial. Dengan tulus dan ikhlas menyampaikan permohonan maaf kepada pekerja pembongkaran pasar beringin dan seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh atas kekhilapan
ucapan saya yang tidak saya sengaja beberapa hari yang lalu pada saat melaksanakan sidang bersama Komisi 2 DPRD Kota Penuh. Permintaan maaf disampaikan usai video anggota DPRD Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memaki para pekerja proyek saat sidak viral. Saat itu, Fahrudin yang merupakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari fraksi Golkar tengah melakukan sidak di kawasan Pasar Beringin Jambi. Namun, saat hendak wawancara dengan wartawan, ia merasa terganggu dengan suara aktivitas para pekerja proyek. Emosi, Fahrudin pun berteriak dan memaki para pekerja proyek. Fahrudin mengaku hilaf dan tak sengaja memaki para pekerja proyek dengan kata-kata kasar. Namun, sikap Fahrudin yang dinilai arogan terlanjur jadi sorotan dan dikecam publik. Pihak Golkar bilang saat ini Fahrudin telah dipanggil untuk diperiksa oleh internal partai. Wiradamani, Kompas TV, Jambi. Saudara, ramai keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan distribusi dilakukan 2 tahap, yakni BLT reguler dan sementara. BLT reguler sudah disalurkan melalui Bank Himbara. Sedangkan untuk BLT sementara masih menunggu data dan akan disalurkan lewat kantor pos. Mensos bilang BLT sementara yang diumumkan dengan penambahan penerima manfaat masih berproses. Nantinya jika pendataan dan pendanaan data BPS rampung, saudara, atau pemadanan data BPS rampung dalam 1 minggu ke depan akan disalurkan untuk BLT sementara ini. Penyaluran akan dilakukan di kantor pos bagi penerima BLT data terbaru, sementara penerima BLT reguler telah disalurkan. BLT sementara ini adalah bantuan tambahan dari Bapak Presiden. Reguler terus berjalan, berproses, dan kita salurkan secara bertahap. Sementara yang bantuan langsung tunai sementara masih sedang berproses untuk pemadanan data dengan BPS. Nanti kalau datanya selesai minggu ini, insya Allah akan kita bagikan. Ya. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjawab singkat soal penyebab keterlambatan pencairan atau distribusi bantuan langsung tunai atau BLT. Purbaya hanya menjawab belum saat ditanyai soal keterlambatan pencairan bantuan langsung tunai di PT Pos Indonesia. Sebelumnya, Bendahara Negara itu mengaku tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT. Dalam kesempatan itu, Purbaya bilang logistik masih dipersiapkan untuk penyaluran BLT. Pak Purbaya udah ketahuan belum kendala BLT di pos? Belum. Makasih ya, kita mau ketemu. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan program stimulus bantuan langsung tunai atau bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai 30 triliun rupiah untuk menambah bantuan langsung tunai BLT kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat yang akan diterima pada hari Senin. Hal itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pemerintah menyalurkan BLT tersebut melalui Bank Himbara dan PT Pos pekan depan untuk rentang waktu Oktober hingga Desember. Bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Penyalurannya akan dilakukan segera akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti.
Mahkamah Agung melalui Badan Urusan Administrasi MA resmi meluncurkan aplikasi Batara atau Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment. Peluncuran dilakukan 17 Oktober 2025 di Jakarta. Peluncuran aplikasi Batara dilakukan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sobandi. Sobandi didampingi menggagas aplikasi Batara, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA, Sahwan, dan pejabat eselon 2 Mahkamah Agung. Hadir pula dalam acara perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan Kementerian PPN Bappenas. Dalam sambutannya, Sobandi bilang peluncuran Batara bukan sekedar peresmian aplikasi baru, melainkan sebuah deklarasi komitmen Mahkamah Agung dalam menggeser paradigma tata kelola peradilan dari sistem manual dan tersebar menjadi sebuah ekosistem informasi yang terintegrasi, modern, transparan, dan akuntabel. Sobandi menambahkan, Batara adalah simbol nyata dari transformasi digital yang bertujuan mengintegrasikan secara penuh aspek perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian. Dengan integrasi antara perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian, kita menuju satu data, satu arah kebijakan, dan satu tujuan. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan tujuannya. Sementara itu, penggagas aplikasi Batara, yakni Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, Sahwan mengungkapkan keunggulan Batara yang terletak pada kemampuan merangkai data yang sebelumnya terpisah dalam aplikasi e-Plans, e-Bima, Isadewa, dan Sikep yang tertuang dalam aplikasi Batara. Kata Sahwan, Batara akan terhubung langsung dengan sistem penganggaran dan perencanaan pemerintah pusat, antara lain aplikasi dari Kementerian Keuangan, yaitu Sakti, SPAN, Satuja, dan aplikasi Krisna dari Kementerian PPN Bappenas. Kita menyatukan data-data yang ada di Perkapsa itu di satu wadah, yaitu Batara. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah dan untuk mempercepat dalam rangka pengambilan keputusan dalam hal penyusunan anggaran. Pengguna Batara ke depannya itu akan melibatkan dari Bappenas, dan juga dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, dan juga Satker dari 4 lingkungan peradilan, baik yang ada di tingkat banding maupun yang ada di tingkat pertama. Batara mendapatkan respon positif dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan juga inovasi yang telah diciptakan oleh Pak Sahwan terkait dengan Batara, khususnya atas upaya beliau dalam meningkatkan pelayanan publik. Ini membuktikan bahwa bukan hanya formalitas aplikasi, tapi ini kerja serius dalam upaya transformasi digital yang tadinya beberapa aplikasi berserak-serak ini disatukan. Sehingga ini memudahkan kita semua, terutama pimpinan dalam mengambil kebijakan. Batara hadir membawa semangat satu data, satu arah yang dimaknai informasi perencanaan dan penganggaran diolah dari sumber yang sama, valid, dan terstandar. Serta setiap langkah perencanaan penggunaan anggaran mengarah pada satu tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Ada kode dari Sintayong yang bilang akan memprioritaskan Indonesia bila mendapat tawaran kembali. Apa sebenarnya plus minus jika seorang pelatih comeback? Kita ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Saudara, di studio ada analis sepak bola Kesit Handoyo. Selamat pagi, Bung Kesit. Selamat pagi, Mas Bray. Baik, selain Bung Kesit ada juga hadir dari sambungan Zoom saudara penasihat klub Semen Padang Andre Rosiade dan juga mantan pemain dan juga pelatih timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat pagi, Bang Andre, Coach Aji. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kesit, Mas Aji semuanya. Andre. Baik, salam sehat semuanya. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, ini kan sepertinya situasinya sudah berbeda dari beberapa waktu lalu kita bicara soal STY gitu ya. Sudah ada lampu hijau, bahkan mungkin jalan tol nih ya dari STY biar bisa comeback ke Indonesia. Kalau Anda melihatnya seperti apa nih, Bang Andre? Semakin positifkah kita bisa narik STY kembali? Ya, kalau saya sih menganggap Coach Shin kembali ke Indonesia itu saya sudah merasakan dalam pertemuan 2 bulan yang lalu ya. Waktu saya berkunjung ke Seoul,
saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya merasakan beliau cinta Indonesia, dan kalau beliau akan diajak kemari, insya Allah beliau mau. Itu saya sudah tahu sejak 2 bulan lalu. Permasalahannya Mas ya, ini supaya publik tahu, permasalahannya sampai sekarang rapat exco-nya aja belum ada gitu loh. Kita sedang berdebat, berdiskusi, menganalisis, tapi sampai sekarang rapat exco PSSI itu belum ada. Sampai sekarang PSSI belum mengagendakan rapat exco, baik untuk evaluasi kegagalan timnas maupun rapat terhadap rencana pemilihan pelatih baru. Nah, ini yang perlu ditanyakan ke PSSI. Ada apa PSSI mengulur-ngulur waktu untuk mengadakan rapat exco gitu loh, apalagi publik begitu antusias untuk membahas ini. Tapi sampai sekarang ada kesan kelompok di PSSI yang menunda, meskipun sebagian besar exco sudah meminta rapat dilaksanakan segera, tapi ada pihak yang menunda. Sampai pagi ini kita bicara hari apa nih? Sebentar. Hari Kamis. Rabu. Kamis tanggal 23 Oktober. Kalau pakai alasan ketua umum ada acara ketua umum sudah selesai. Ya, acara ketua umum menikahkan anaknya sudah selesai. Apalagi gitu loh. Jadi menurut saya ini yang diperlu pertanyakan oleh Bung Kesit sama Mas Aji, bukan siapa, tapi kapan kita rapat exco-nya. Tapi ada Bang Andre, kalau Anda melihat kira-kira penyebab dari balik ini apa, Bang Andre? Sintayong, Jesus Casas, siapapun, ini sekarang kenapa ada pihak di PSSI menunda evaluasi ini? Kalau analisa Anda, Bang Andre, mungkin bisa sedikit buka seperti apa yang terjadi di belakang dapur ini? Ya, kalau analisis saya, kenapa ditunda-tunda? Pertama, dugaan saya. Pertama, awalnya ingin mempertahankan tim kepelatihan terbaik Belanda ini. Awalnya, tapi karena tekanan publik begitu besar, gelombang salju ini begitu besar, air bah ini begitu besar, apalagi sudah ada tagar-tagar tambahan ya, selain Patrick Out ada tagar tambahan, lalu ada yang pasang poster, lalu spanduk di jalan-jalan, akhirnya ada yang takut. Akhirnya dipecatlah Patrick. Oke, baik. Itu pertama ya analisis saya. Tapi masih ada pihak yang ingin mungkin menunda-nunda lagi supaya ya akan memasukkan gelombang kedua kepelatihan Belanda. Ditunda terus, harapannya kemarahan publik ini reda. Yang saya ini analisis dan dugaan ya. Nah, karena sebagian besar exco sudah meminta segera diadakan rapat. Tapi belum sampai hari ini kita bicara, sampai kemarin saya menanyakan, belum ada sama sekali rencana rapat exco. Sampai kemarin ya, saya belum tanya lagi pagi ini. Masih gelap ya ini soal rapat exco kapan. Cuman saya mau ke Coach Aji. Jadi kalau kita muter-muter analisis percuma, yang harus disuarakan oleh Kompas TV, kenapa exco ini belum diagendakan rapatnya, padahal sebagian besar exco sudah meminta. Ada apa ya PSSI? Ya, itu yang harus kita pertanyakan. Nanti kita bahas lagi nih Bang Andre soal ini, tapi saya mau ke Coach Aji dulu. Coach Aji, kalau Anda melihat kode yang diberikan oleh STY ini sepertinya sudah sangat positif gitu ya, tinggal kemudian menunggu dari PSSI untuk bisa bersungguh-sungguh. Anda melihatnya peluangnya seperti apa nih, kita bisa tarik kembali STY? Iya, kalau saya tadi melihat wawancara dari STY mengatakan bahwa STY akan siap kalau mendapatkan tawaran dari Indonesia kembali. Tentunya ini saya tidak tahu STY ini sadar atau tidak, itu memang secara halus sepertinya pressure kepada pengurus PSSI, di mana banyak masyarakat atau netizen yang menginginkan STY kembali, tetapi juga tidak semua. Ya, ada yang kepingin STY kembali, ada yang tidak, harus mencari pelatih yang lain. Tapi kembali lagi bahwa itu akhirnya keputusan memang berada di kepengurusan PSSI mengambil STY atau pelatih yang lain. Tapi menurut saya dengan komentar STY yang seperti itu menurut saya akan menimbulkan sesuatu yang tidak kurang simpatik kepada
manajemen PSSI karena itu merupakan salah satu sedikit pressure secara halus gitu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan juga. Ya. Menurut saya sih analisa saya seperti itu karena memang banyak tekanan terhadap PSSI untuk mendatangkan STY, tetapi kan tentunya PSSI punya pertimbangan kenapa STY dulu sempat diberhentikan, ada banyak masalah di tim, kayak yang saya dengar ya. Ada banyak masalah, pemain-pemain juga melakukan rapat sendiri, meeting sendiri tanpa sepengetahuan STY, tentunya pasti kan ada masalah di tim ini, kan begitu. Oke. STY ini satu pukulan yang telak buat seorang pelatih bahwa ada pemain yang meeting tanpa sepengetahuan pelatih itu berat sekali gitu. Jadi menurut saya dengan komentar STY seperti itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Justru menurut saya pengurus PSSI tidak terlalu simpati dengan situasi yang seperti itu. Seharusnya mungkin dia harus menyampaikan, ya saya tidak berkomentar dulu karena ini menjadi wewenang manajemen PSSI, itu justru akan menjadi sesuatu hal yang simpatik. Tapi dengan komentarnya STY seperti itu akan menjadi pertimbangan lagi untuk bisa mendatangkan STY. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau Bung Kesit sendiri punya pandangannya sama nggak nih Bung? Kalau soal STY balik ke kita lagi, tadi mungkin ada beberapa halangan gitu ya soal komunikasi dengan pemain yang kemudian kurang baik, dan kemudian ada tadi proses di PSSI yang juga belum mulai gitu rapat eskonya. Seperti apa Bung Kesit? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal mantan pelatih kembali lagi begitu ya setelah dipecat gitu atau setelah mengundurkan diri, ini bukan sesuatu yang baru sih ya dalam sepak bola. Banyak negara yang melakukan itu begitu. Ya kita lihat ya seperti Saudi Arabia, lawan kita yang kemarin sukses mengalahkan Indonesia, misalnya sebelumnya pernah ditangani oleh Renat Harvard, kemudian dipecat ya, diganti oleh Roberto Mancini, tapi kemudian Renat datang lagi begitu ya. Kemudian kalau kita ke Brasil misalnya, dulu ada Carlos Alberto Pereira pernah tahun 94, kemudian lama tidak melatih lagi ya, setelah itu tahun 2006 dia lagi begitu, 2003 sampai 2006 dia lagi. Artinya bukan sesuatu yang baru. Indonesia juga pernah melakukan itu kok. Alfred Riedel ya, almarhum itu pernah. Kemudian Ivan Kolev juga pernah menangani timnas, kemudian selesai kembali menangani. Jadi bukan sesuatu yang prinsip lah artinya. Cuma memang masalahnya kembali lagi kepada PSSI. Kalau persoalan STY, saya melihat masalahnya sebenarnya tidak terletak pada STY ya, tapi pada PSSI. Ketika mereka melakukan pemutusan kerjasama ya, saya katakan seperti itulah, di tengah jalan, ketika STY sedang bagus-bagusnya, ketika publik sedang cinta sama dia, kemudian PSSI menurut saya melakukan kesalahan yang fatal dengan mengkat tiba-tiba STY, itu memang merupakan sebuah musibah begitu ya. Harapannya kan ketika pelatih baru itu datang, kemudian bisa mengubah gitu ya situasi tim dan harapannya menjadi lolos gitu ya. Tapi kan ternyata tidak terjadi. Ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Pelatih yang baru ternyata tidak mampu untuk bisa mengangkat performa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ya saya pikir kalau kemudian STY ingin kembali lagi ya boleh-boleh aja begitu. Cuma masalahnya apakah PSSI dengan situasi-situasi sebelumnya ketika konflik terjadi dengan STY kemudian legowo nih mau narik dia lagi begitu kan. Kalau saya sih menurut saya sudah lebih baik fokus aja ke pelatih baru ya. Kemudian legasi yang sudah ditinggalkan oleh STY biarkan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus, yang sangat manis lah buat STY sehingga masyarakat juga bisa melihat gitu seperti apa kinerja pelatih baru kalau kemudian nanti PSSI misalnya melakukan perombakan dengan mengganti pelatih. Tapi nggak gambling lagi tuh, Bung Kesit, kalau misalnya kita ngambil pelatih baru ternyata nanti ujung-ujungnya kayak Kluivert lagi gitu, ternyata blunder gitu. Ini kan sebuah pilihan ya, termasuk misalnya menarik lagi STY. Apakah jaminan misalnya Indonesia di Piala Asia lah katakanlah yang paling bergensi di tahun 2027 nanti bisa mengulang sukses seperti Piala Asia sebelumnya misalnya seperti itu begitu ya, atau justru gagal misalnya. Ini kan masih gambling semuanya, siapapun pelatihnya termasuk STY kalau dia kembali lagi itu semuanya masih gambling gitu. Karena pokok persoalannya saya pikir ada di PSSI, bagaimana PSSI kemudian mengelola manajemen ya tim nasional ini secara baik gitu, tidak kemudian asal melepas target begitu loh. Targetnya harus jelas, harus terukur, jangan target untuk misalnya 2030 ya, tiba-tiba karena ngelihat ini potensi timnya kayaknya memungkinkan. Padahal belum 100% yakin, kemudian masyarakat dicekoki dengan target-target yang muluk-muluk yang akhirnya ketika tidak tercapai, ya seperti sekarang yang kita lihat masyarakat sangat kecewa. Apalagi kemudian pelatih yang baru
yang membuat gagal Indonesia, begitu. Oke, Mas. jadi double ya gitu ya kecewanya ya gitu. Oke, Bang Andre punya pandangannya sama nggak? Kira-kira ya udahlah kalau misalnya STY ini tadi ada beberapa mungkin halangan yang kita bisa lihat gitu ya. Kita pelatih baru aja walaupun ada resiko juga. Kita gambling di sana, pelatih baru. Ini di luar dari rapat Esko yang belum mulai nih, Baik. Bang Andre. Ya, tadi saya memberikan gambaran soal kondisi kekinian di internal PSSI. Yang kedua, soal apakah kita akan menerima STY atau tidak, sebenarnya itu kan kewenangan federasi. Tapi saya ingin menguliti satu-satu. Yang pertama yang disampaikan Mas Aji tadi, soal ada masalah. Saya rasa Mas, kalau ada perbedaan pendapat dengan 1-2 pemain itu hal yang wajar. Ya, soal taktik ya. Tapi kalau bicara komunikasi yang disampaikan oleh pengamat, lalu orang dalam PSSI ada permasalahan di ruang ganti, saya rasa itu tidak benar. Itu bisa diterjemahkan di mana? Waktu Sintayong dipecat oleh PSSI, bagaimana kita melihat media sosial seluruh pemain menyatakan mengucapkan selamat berpisah, mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin. Beda loh dengan Patrick Kluivert dipecat ini, gitu loh. Itu beda loh suasana media sosial pemain. Itu menunjukkan bahwa pemain tidak ada masalah. Mayoritas pemain, mungkin 1-2 ada yang bermasalah. Ada pemain yang saya dapat informasi minta Sintayong out ya setelah lawan Cina. Bahkan pemain itu sebelum lawan Cina pun dia sudah minta paspornya dikembalikan karena ingin pulang. Nah, pernyataan saya ini kan nggak pernah dibantah oleh PSSI maupun manajer timnas, gitu loh. Oke. Jadi soal masalah komunikasi jadi, hanya komunikasi bermasalah, tapi bukan dengan mayoritas pemain. Jadi saya rasa kalau Coach Shin pun dikembalikan nanti, ya Coach Shin tidak akan bermasalah dengan pemain. Komunikasi nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, ini perlu dipahami publik ya. Dengan Pak Erik menjadi Menpora, merangkap menjadi Ketua Umum PSSI, otomatis PSSI tidak lagi bisa menikmati uang APBN seperti sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya Mas Haji, Bung Kesit. Otomatis sumber pendapatan dari APBN menghilang karena ada rangkap jabatan antara Ketua Umum PSSI dengan Menpora. Nah, ini kan tidak boleh. Akibatnya mulai anggaran tahun ini, yang tahun 2026, PSSI tidak akan mendapatkan APBN. Nah, kalau itu terjadi kan kita harus melaksanakan efisiensi. Salah satu melaksanakan efisiensi itu apa? Dengan mengambil Sintayong lagi. Karena kita kan bayar kompensasi Sintayong. Nah, kompensasi ini kan kita bisa konversi untuk membayar gaji Sintayong untuk sampai Piala Asia 2027. Tapi sekali lagi, saya sih tidak fanatik harus Sintayong ya. Tapi saya fanatiknya siapapun yang dipilih oleh PSSI harus dipilih berdasarkan rasionalitas, objektivitas, rekam jejak yang panjang, bukan terburu-buru lagi. Dan kalau mau Belanda, ya kalau memang Pak Erik cinta mati dan bucin terhadap Belanda, ya ada Giovanni van Bronckhorst itu loh, ya gitu loh, yang punya darah Indonesia, asisten pelatih di Liverpool sekarang, pernah bawa juara Rangers di Liga Skotlandia. Carilah rekam jejak yang benar, gitu loh, bukan Patrick Kluivert yang di Kurakau saja. Gitu loh. Baik. Jadi intinya ada plus minusnya juga. Tapi plusnya gimana untuk STY Belanda, ya? Kalau Belanda harga mati gitu loh. Kalau Pak Erik mau punya persepsi Belanda adalah segala-galanya, kita harus pilih Belanda. Ya pilih Belanda yang bagus gitu loh. Jangan pilih Belanda odong-odong gitu. Baik, Coach Aji, gimana pandangannya Coach Aji kalau Anda melihat ini kan STY kalau misalnya ditunjuk ada beberapa plusnya gitu ya. Kita bisa sekalian nyicil gajinya dengan kompensasi kemarin, terus juga paling tidak sudah ngerti lapangan. Saya sendiri memang tidak ada di dalam tim, nggak tahu kalau Pak Andri itu di dalam tim atau tidak. Beliau begitu tahu detail masalahnya. Kalau saya kan di luar tim, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas menurut saya sangat yakin bahwa pemilihan pelatih nanti yang dilakukan oleh manajemen PSSI, Federasi PSSI itu jangan karena tekanan masyarakat gitu loh. Jangan tekanan karena masyarakat terpaksa mengambil Sintayong. Siapapun pelatihnya tidak ada masalah seperti yang disampaikan Pak Andri tadi. Yang terpenting adalah bagaimana
federasi bisa memilih pelatih yang berkualitas, kurikulum vitae-nya bagus, terus karakter bermainnya seperti apa, tentunya itu pasti akan menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya, dan saya sangat yakin federasi mengambil bukan karena tekanan, tentunya karena pertimbangan-pertimbangan yang matang, tentunya juga pengurus PSSI berkoordinasi dengan direktur teknik, kan ada direktur teknik itu kan di PSSI, tentunya itu nanti mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar terukur, bisa tepat. Memang tidak ada satupun jaminan apakah Sintayong atau pelatih baru nanti bisa sukses, nggak ada yang bisa menjamin 100%. Siapapun tidak akan bisa pelatih. Tetapi paling tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh federasi untuk bagaimana tim ini bisa prestasi kan bisa kelihatan. Bagaimana nanti perekrutan pelatih, bagaimana nanti perekrutan pemain, bagaimana manajemennya jauh lebih bagus. Itu kan langkah-langkah yang mengarah untuk bisa sukses. Tetapi nggak ada satu, biarpun Pep Guardiola pun nggak ada jaminan bisa tim ini. Tetapi kan paling tidak langkah-langkah depan, syarat-syarat untuk menjadi sukses itu terpenuhi. Begitu. Nah, ini dia Coach Aji, kesulitannya kan kita harus bisa memanage pemain yang mungkin nampaknya juga sudah besar-besar gitu. Mungkin sekelas STY juga masih struggling gitu ya. Seperti apa sih pengalaman Anda dulu, Coach Aji, ketika harus mengatur pemain-pemain yang sudah punya nama besar gitu? Iya, memang itu sulit ya, tidak bisa dilakukan semua pelatih. Jadi memang kalau kita melatih dengan pemain-pemain yang memiliki bintang, pemain-pemain bintang itu pelatih paling tidak memang harus pertama punya kualitas, kurikulum vitae-nya bagus, track record-nya bagus, dan memang meskipun dengan menghandle bintang, bagaimana seorang pelatih itu melakukan pendekatan secara personal, melakukan pendekatan secara group meeting. Terutama paling penting itu personal kalau untuk pendekatan seperti itu. Jadi pelatih, pemain itu bisa menyatu, pemain juga bisa merasakan bagaimana perhatian seorang pelatih terhadap pemain, itu tentunya pasti akan menjadi pertimbangan pemain. Jadi menurut saya memang handling tim itu memang berat, apalagi yang diundi dengan pemain-pemain bintang itu nggak mudah. Itu tentu keahlian seorang pelatih, bagaimana cara pendekatannya pelatih sehingga semua pemain yang ada di dalam tim itu bisa respect, bisa juga pelatih sebagai contoh, bisa juga pelatih sebagai motivator bagi orang tua, bahkan cara latihan, materi latihan pun juga akan membuat pemain itu respect kepada pelatih, bisa seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini dia kemudian yang harus kita cari gitu ya, siapa kalau selain STY yang bisa paling tidak melebihi STY untuk bisa memanage timnas kita. Nanti akan saya tanyakan ke Bu Gesit, tapi jangan dijawab dulu Bu Gesit, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan masih membahas terkait kemungkinan apakah STY bisa balik ke Indonesia sebagai pelatih timnas. Masih bersama kami 3 narasumber, tapi saya mau ke Bu Gesit, tadi janji saya sebelum break gitu ya. Kalau bukan STY siapa lagi nih kira-kira yang setara atau paling tidak juga melebihi STY untuk bisa memanage timnas kita? Iya, kalau soal siapa pengganti STY ya, soal sosok pelatih itu banyak lah, pelatih-pelatih hebat di luar itu banyak. Bahkan misalnya kalau saya mau sebut satu persatu misalnya, Xavi Hernandez itu lagi nganggur gitu ya. Atau kalau mau ngambil Belanda sekalian itu ada Erwin Koeman yang sekarang menjadi asistennya Ronald Koeman. Atau kalau kita mau ngambil seperti yang tadi juga pernah disebutkan mantan pelatih Irak, Jesus Casas. Ya. Atau mantan pelatih Uzbekistan yang setelah Uzbekistan lolos justru dia diganti gitu ya, Timur Kapatse, digantikan posisinya oleh Fabio Cannavaro ya dari Italia. Jadi soal sosok saya pikir biarlah PSSI yang menentukan, tapi yang penting kan sebenarnya kriteria. Ya kriteria untuk pelatih timnas, betul bahwa sosok pelatih yang ingin menangani tim nasional Indonesia dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi ya, saya pikir memang nggak boleh pelatih yang kemudian hanya di level klub aja pengalamannya begitu ya. Banyak pelatih hebat yang sukses di level klub, tapi ketika berada di tim nasional itu juga banyak yang nggak berhasil gitu. Jadi kalau misalnya ingin mengambil pelatih baru, dia harus pernah menangani tim nasional. Baik itu di kualifikasi Piala Dunia atau misalnya dia pernah berkarir di Eropa, kualifikasi Piala Eropa, kalau di Asia ya kualifikasi Piala Asia atau ke Piala Asia. Jadi atmosfernya lebih tahu gitu bagaimana kemudian tekanan publik, karena kalau pelatih tim nasional itu kan jaraknya panjang begitu ya. Tidak seperti pelatih klub yang setiap minggu dia harus melakukan evaluasi latihan, dia bisa melihat secara cepat bagaimana progres dari timnya. Tapi kalau tim nasional kan enggak.
hari ini main, bisa baru 2 bulan lagi main karena pemain-pemainnya berpencar atau mengikuti kalender-kalender yang sudah ada di FIFA misalnya seperti itu. Jadi saya pikir lebih kepada bagaimana PSSI menetapkan kriteria dan juga target. Transparansi target ini menurut saya sangat penting supaya masyarakat juga tidak dibuai gitu loh. Ya, dengan target yang ujuk-ujuk berubah di tengah jalan, ketika tidak terwujud, akhirnya ya sekarang lah pelatih dicaci maki, PSSI dicaci maki, pelatih yang pernah sukses kemudian menjadi idola lagi, akan seperti itu. Saya pikir situasi ini juga nggak bagus buat perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi manajemen ekspektasi juga penting ya, biar tidak betul. Jangan sampai gitu. memilih salah memilih orang gitu. Jangan sampai salah memilih pelatih hanya karena terbuai dengan nama besarnya, tapi dari kurikulum kitanya sebenarnya tidak begitu bagus ketika menjadi pelatih. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah cukup lah dengan Patrick Kluivert. Udah trauma kita ya sama Patrick Kluivert. Oke, saya ke Coach Aji. Kriteria seperti apa sih sebenarnya yang kita butuhkan nanti untuk bisa menggantikan Kluivert gitu ya? Paling tidak mungkin yang setara Sintayong. Apa saja yang harus kita cari dari sosok pelatih? Dan bedanya ketika memegang klub dengan timnas juga bisa kita pertimbangkan di situ, Coach Aji. Ya, yang disampaikan Bung Gesit tadi benar. Artinya bahwa kalau kita mencari pelatih sekarang benar-benar pelatih yang sangat berkualitas. Bagaimana melihat pelatih berkualitas? Salah satunya ya kurikulum vitae-nya pelatih tersebut ketika menangani sebuah timnas. Apa yang disampaikan Bung Gesit tadi, minimal pernah menangani timnas di event-event besar, itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Jadi terus yang berikutnya, selama dia melatih tim tersebut, bagaimana karakter bermain timnya seperti apa. Jadi menurut saya itu juga harusnya menjadi pertimbangan kurikulum vitae, karakter pelatih, karakter bermainnya seperti apa, dan prestasinya yang selama ini didapatkan itu apa. Tentunya itu harus menjadikan pertimbangan gitu. Jadi memang nanti benar-benar bisa, paling tidak akan dibawa kemana tim ini. Dan berikutnya yang disampaikan Bung Gesit tadi sangat tepat bahwa harus ada target yang jelas. Harus ada yang target yang jelas karena melatih timnas ini menurut saya bukan proses lagi yang dibutuhkan adalah hasil kan begitu. Prosesnya seperti apa, yang penting hasilnya kan harus maksimal, hasilnya harus bagus. Jadi menurut saya pemilihan pelatih nanti itu memang harus kurikulum vitae, prestasi yang selama ini dicapai, terus bagaimana karakter bermain, terus juga pribadi seorang pelatih seperti apa, kan itu kan menjadi pertimbangan. Pribadi seorang pelatih, karakter seorang pelatih itu sangat penting untuk menangani sebuah tim begitu menurut saya. Oke, baik. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau di PSSI sendiri, dulu Anda mungkin sempat di Exco gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya rumitnya proses mencari pelatih timnas gitu? Sampai mungkin sekarang yang terjadi ya itu tadi rapatnya nggak mulai-mulai. Ini ada apa sebenarnya di balik pemilihan pelatih timnas ini? Ya, pertama saya nggak pernah di Exco, Mas. Yang kedua, mekanisme di statuta PSSI tahun 2025, statuta ini baru kita sahkan di Kongres PSSI yang baru-baru ini, yang saya bicara minta komite wasit dan komite disiplin dibubarkan itu, diganti orangnya itu kongresnya. Dan itu di statuta itu ada pasal 43 ayat 1 huruf L yang menyatakan bahwa pemilihan pelatih timnas itu melalui Exco dengan mempertimbangkan pendapat direktur teknik atau komite teknis dan pengembangan PSSI. Nah, jadi itulah mekanisme statuta PSSI, ya ini pasal 43 ayat 1 huruf L. Inilah mekanisme baru yang harus ditetapkan oleh PSSI kalau ingin mengambil keputusan memilih pelatih baru. Nah, itu mekanismenya kalau berdasarkan statuta tahun 2025. Nah, permasalahannya peta yang terjadi di dalam sekarang sampai saat ini rapat evaluasi ya atas kegagalan timnas di Piala Dunia 2026 saja belum pernah dilaksanakan. Sampai saat ini Pak Sumarji sebagai kepala BTN manajer timnas belum dipanggil untuk memaparkan evaluasi dari kualifikasi ini. Evaluasi dari zaman Sintayong sampai zaman Patrick Kluivert itu belum dipaparkan. Belum ada undangan resmi untuk melakukan evaluasi ini. Meskipun sudah diminta-minta oleh mayoritas Exco untuk melakukan rapat evaluasi. Nah, apalagi untuk kita berharap akan ada pemilihan
pelatih timnas baru. Nah, saya nggak tahu ya apa penyebabnya. Ini FIFA Matchday kan tanggal 10 November. Kemungkinan kalau ini terjadi, feeling saya PSSI akan menunjuk caretaker untuk menghadapi FIFA Matchday. Nah, tapi itulah peta kondisi real di dalam PSSI. Dapat informasi Andre dari mana? Kata orang. Ya, tadi Mas Haji sampaikan, Bang Andre kok tahu banyak? Ya, saya dapat informasi dari dalam, Mas. Banyak orang PSSI tidak puas, tapi tidak berani bersuara, menyampaikan kepada saya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, oh Andre dapat bocoran dari pemain? Enggak. Saya dapat bocoran dari orang-orang dalam PSSI yang aktif di lingkungan itu. Petinggi-petinggi PSSI, elit-elit PSSI yang membocorkan kepada saya. Oke, tapi Bang Andre kalau misalnya kita bicara idealnya gitu, ketika misalnya hari ini kita sudah rapat Exco, kira-kira berapa lama sih kita butuh untuk bisa dapat nama pelatih baru? Idealnya pertama tentu setelah kegagalan ini sebenarnya PSSI harus melaksanakan rapat Exco untuk evaluasi. Apa penyebabnya kegagalan kita? Nah, hasil evaluasi ini yang menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan apakah memilih pelatih A, B, C gitu loh, sesuai dengan yang disampaikan Mas Haji dan Bung Kesit, rekam jejak, CV. Nah, itu yang harus kita lakukan. Contoh lah, saya sekarang mengelola Semen Padang. Saya melihat kekalahan berulang kali. Apa yang saya lakukan? Saya baru pulang dari Jepang, saya kumpulkan manajemen, kita lakukan evaluasi segera. Apa? Termasuk kita berkoordinasi dengan pelatih. Apa hasil analisis pelatih baru melihat kondisi pemain seperti ini? Itu kita lakukan evaluasinya untuk agar terjadi perbaikan. Nah, itu yang saya masih bingung kenapa sampai sekarang ini, sampai hari Kamis ini belum ada rapat. Nah, padahal publik bertanya-tanya, publik berharap, publik benar-benar ingin. Bahkan Mensesnek Prasetyo Hadi pun sudah menyatakan pemerintah mengapresiasi pemecatan Patrick Kluivert dan berharap PSSI segera memilih pelatih baru. Kan begitu pernyataan Mensesnek kan? Waktu menanggapi pernyataan. Nah, saya juga bingung. Ada apa? Kenapa? Untuk selalu mengulur-ngulur waktu gitu. Oke, ini keburu hype-nya turun gitu. Kalau Anda melihatnya Bung Kesit, ketika misalnya kita udah kelamaan nunggu nih pelatih nggak muncul-muncul, apalagi FIFA Matchday juga udah di depan mata, kita terpaksa nunjuk caretaker gitu ya. Anda melihatnya gimana nih? Apa yang harus dilakukan PSSI sekarang juga gitu? Ya mungkin ya. Situasinya saat ini memang memaksa PSSI tampaknya harus lebih selektif ya, harus lebih bersabar untuk kemudian tidak terburu-buru menunjuk pelatih baru. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Bang Andre, saya sepakat bahwa yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana evaluasi dari kegagalan timnas. Ini yang belum pernah kita dengar. Orang ribut pelatih baru, kita lupa bahwa kegagalan kemarin itu di mana sih? Kenapa bisa sampai gagal gitu ya? Ini yang belum pernah diberikan penjelasan oleh PSSI begitu. Kemudian kita justru meributkan pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Betul bahwa penunjukan pelatih lebih cepat lebih bagus ya. Tapi saya pikir juga tidak perlu terburu-buru juga dalam situasi di mana pada saat ini masyarakat Indonesia masih kecewa gitu dengan kegagalan tim nasional Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Ya saya pikir PSSI harus lebih jeli memilih ya, lebih jeli menyeleksi siapa nanti pelatih baru yang akan menangani tim nasional Indonesia. Tapi lagi-lagi yang terpenting, betul saya sepakat dengan Bang Andre, evaluasi ya kegagalan ini. Kenapa kok Patrick Kluivert misalnya kemarin dalam formasi menghadapi Arab Saudi bisa mengeluarkan starting line up seperti itu. Itu kan juga harus dipertanyakan. Kenapa justru pada pertandingan menghadapi Irak kok kita bisa tampil luar biasa? Jangan-jangan ada apa-apa ini? Ada apa ini? Kan masyarakat kan bertanya-tanya ya. Ini yang menurut saya harus dijelaskan secara detail oleh PSSI, transparansi, kemudian juga berbicara soal target ke depan seperti apa. Kita inginnya di Piala Dunia kapan sih? 2030 atau 2034 atau 2000 selanjutnya begitu loh. Supaya masyarakat tidak kemudian terbuai ya, diiming-imingi oleh sesuatu yang mungkin kalau kita mau sedikit lelucon ya, pepesan kosong gitu loh. Kita nggak pernah mendapatkan apa-apa dari situ, hanya pepesan kosong. Jadi saya pikir ini nggak boleh terjadi lagi. Transparansi target harus jelas. Kalau memang kita targetnya ke 2030 ya sudah kita tunggu 2030 sambil terus nanti pelatih baru. Kalau misalnya memang ada pelatih baru ya dievaluasi begitu. Kalau misalnya dalam menuju target Piala Dunia 2030 itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PSSI, ya silakan dievaluasi. Kalau perlu diganti kan kira-kira seperti itu. Supaya kita tidak kemudian menjudge terus PSSI yang sudah berkali-kali gagal
dan gagal lagi. Oke, nah tapi bicara soal Piala Dunia 2030 ini kan sempat disebut juga oleh STY gitu ya. Ini kayaknya ya kalau misalnya bisa kalau misalnya dipersiapkan dengan matang bisa tuh lolos ke 2030. Ini kan ada kode nih, kayak kode dari STY. Saya bisa loh bawa ke 2030. Betul. Itu memang saya kira kalau persiapannya lebih matang ya, itu bisa kok. Misalnya STY lah katakanlah kalau kita flashback lagi. Ketika itu ditargetkan 2030. Saya pikir juga why not, bisa aja gitu loh. Ini kan masalahnya kita ingin instan, segala sesuatunya dilakukan crash program. Ya ini kan nggak bagus gitu loh, nggak bagus. Jadi kalau misalnya ada ucapan dari Alex Pastur yang katanya bilang, ya PSSI ini sistemnya udah salah gitu loh. Maunya instan, betul. Kita sepakat bahwa sistem pembinaan yang instan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau ditarget misalnya 4 tahun atau 8 tahun mendatang, kita mulai dari sekarang, kita percaya proses, insya Allah bisa. Tapi let's say nih, Bung Kesit, ini kan ada pernyataan yang tadi disampaikan oleh STY. Kayaknya seperti janji gitu, kalau misalnya saya kepilih 2030 Indonesia lolos, walaupun tidak secara langsung gitu. Nah mungkin kalau Anda melihat strategi yang kemarin dilakukan STY ketika masih jadi pelatih, kemudian nanti dia janji dalam tanda kutip bisa ke 2030, mungkin nggak sih kalau kita ambil STY terus kita lolos ke 2030? Iya mungkin dan tidak mungkin gitu ya. Oke, dalam sepak bola, dalam sepak bola apa yang nggak mungkin? Tapi kan juga bisa tidak mungkin, kan begitu ya. Jadi lagi-lagi bahwa proses itu harus dilakukan secara bertahap lah ya. Kalau kemudian STY menjanjikan misalnya, saya mampu untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Sepanjang program-programnya dia dituruti oleh PSSI, permintaan-permintaannya dia dituruti oleh PSI, itu pasti akan bisa lah, harapannya itu akan semakin besar. Tapi kalau misalnya program-programnya dia tidak di ACC ya, tidak di backup gitu oleh federasi, ya percuma juga. Dia mau bilang 2030 pasti lolos, kalau segala kebutuhan yang dia inginkan untuk tim nasional ini tidak terpenuhi, ya jangan harap kita bisa lolos. Oke, backup dari federasi ini poin yang penting juga. Bang Andre, Anda pandangannya seperti apa? Singkat saja Bang Andre. Ya, pandangan saya jelas. Pertama, kita tunggu evaluasinya dari PSSI apa penyebab kegagalan. Nah, evaluasi inilah menjadi bahan PSSI untuk memilih siapapun pelatih timnas yang bisa membawa timnas di Piala Asia 2027 maupun Piala Dunia 2030. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau seandainya PSSI ingin memilih pelatih, menurut saya pilihlah yang punya rekam jejak, ya CV yang jelas. Dan kalau ingin memilih STY, sekali lagi ya tentu egonya harus kita turunkan. Ya karena saya paham ya ada memang yang menolak Sintayong. Tapi yang perlu dipahami juga, timnas ini kan milik bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Nah saat ini mayoritas rakyat Indonesia kan menginginkan Coach Shin untuk kembali ke memimpin timnas. Ya, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan PSSI sebagai pengambil keputusan. Karena timnas ini bukan milik ketua umum atau milik segelintir pengurus PSSI, tapi milik seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan saat ini ya menginginkan Coach Shin kembali. Ini kan perlu dipertimbangkan juga oleh federasi. Tapi sekali lagi kalau saya tidak fanatik kepada 1-2 pelatih. Meskipun saya merekomendasikan untuk saat ini, kalau saya ditanya, Bang Andre mau milih siapa? Kalau saya akan minta STY. Apa keuntungan milih STY? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Pertama, dia udah paham sepak bola Indonesia dan bisa langsung bekerja. Lalu secara hitung-hitungan uang, ya anggaran, saya nggak perlu bayar gaji beliau lagi. Padahal kan saya udah bayar kompensasi. Ini menghemat kalau saya. Ya, tapi sekali lagi kan keputusan ada di tangan federasi. Kita kan hanya bisa mengusulkan, tapi federasi yang memutuskan. Mudah-mudahan federasi bisa mengambil keputusan dengan tenang, dengan kepala dingin, objektif, tanpa menghilangkan rasa ego dan keakuan. Karena timnas ini milik bersama, bukan milik 1-2 orang di Republik Indonesia. Oke, baik. Terakhir saya ke Coach Aji. Coach Aji, kita dituntut untuk, kita butuh cepat ini pelatihnya siapa, tapi juga jangan sampai terburu-buru dan jangan sampai mengulang kesalahan kita terakhir ke Kluivert. Terakhir ke Coach Aji, singkat saja, apa yang harus kita lakukan, terutama PSSI? Saya berharap mudah-mudahan memang kita lagi membutuhkan pelatih, tetapi jangan buru-buru dalam memilih. Menurut saya bila perlu untuk pertandingan FIFA match yang terdekat ini menggunakan caretaker tidak apa-apa.
sambil menunggu pelatih siapa yang akan dipilih. Menurut saya jangan buru-buru, lebih sedikit terlambat tetapi memiliki kualitas pelatih yang berkualitas daripada buru-buru nanti hasilnya tidak bagus. Dan saya berharap dan saya sangat yakin pemilihan pelatih seorang pelatih timnas bukan karena tekanan masyarakat, bukan karena tekanan netizen, karena memang pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Kalau memang dipertimbangkan STY masih worth it buat tim kita, ya kenapa tidak? Tetapi kalau ada pertimbangan lain, mungkin menurut dari federasi ada pelatih yang lebih berkualitas, lebih dari Coach Sintayong, kenapa juga tidak? Gitu. Yang terpenting mudah-mudahan pemilihan pelatih nanti tidak salah. Seperti itu sih. Baik, kita nantikan siapa nanti pelatihnya yang pastinya sesuai dengan kriteria, target yang masuk akal, dan yang paling penting sekarang rapat evaluasinya kapan gitu kalau kata Bang Andre ya. Terima kasih sudah bergabung Bang Andre, kemudian ada Coach Aji dan juga Bung Gesit di studio semua. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat Bapak-Bapak. Saudara jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Mendikdasmen mengusulkan dapur sekolah mengelola makan bergizi gratis. Konsep School Kitchen ini sudah disampaikan ke Badan Gizi Nasional. Usai jeda. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan salah satu program prioritas makan bergizi gratis MBG terus dievaluasi. Salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen mengusulkan agar dapur sekolah mendukung program MBG. Mendikdasmen Abdul Muti bilang hal itu dimungkinkan asal dapur sekolah memenuhi standar yang ditentukan Badan Gizi Nasional. Muti juga bilang sudah ada sekolah yang mampu memenuhi gizi siswa, tinggal melakukan supervisi dan pengawasannya. Belum menyampaikan Pak bagaimana dengan gagasan saya tentang school kitchen ya. School kitchen itu belum menyampaikan itu dimungkinkan sepanjang nanti pertama mungkin jumlah muridnya akan ditentukan, yang kedua tentu harus distandarisasi dapurnya. Nah, ketika nanti menurut SPPG dan MBG dapurnya sudah memenuhi, kemungkinan ada peluang sekolah-sekolah itu bisa menjadi penyelenggara MBG yang berbasis sekolah. Ada misalnya. Nah, itu belum tahu. Nah, tapi di beberapa tempat ada sekolah yang memang sudah siap. Terutama misalnya mohon maaf sekolah yang berbasis asrama. Itu kan dia ada yang sudah punya di atas 1000 kan, sudah punya pengalaman mengelola itu kan tinggal nanti diberikan supervisi, kemudian ditentukan standarnya. Saya kira seperti ini kan tidak perlu dikirim dari luar. Pernyataan senada juga disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris. Charles mengatakan tujuan makan bergizi gratis baik. Pemerintah harus mencoba opsi lain dengan melibatkan kantin sekolah dan orang tua siswa agar ada tambahan pengawasan terhadap kualitas makanan yang akan dikonsumsi siswa. Pemerintah harus memikirkan dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan melibatkan kantin sekolah. Idealnya makanan yang akan disajikan kepada anak-anak dipersiapkan oleh kantin atau dapur yang ada di sekolah tersebut dengan melibatkan orang tua murid dan komite sekolah. Saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka pasti akan terlibat untuk memastikan apa yang disajikan merupakan yang terbaik. Perbaikan demi perbaikan dilakukan Badan Gizi Nasional untuk memberikan layanan terbaik makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana bilang, semua SPBG akan didampingi juru masak bersertifikat. Uji kualitas dan kelayakan makanan akan dilakukan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi para siswa. Baru sekarang akan didampingi oleh juru masak yang bersertifikat selama minimal 5 hari agar mereka memahami critical control point pada masing-masing tahap proses penyiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, menghandling bahan baku, kemudian menyiapkan bahan baku, memasak, kemudian mengolahnya, kemudian menyiapkan pada food tray, dan kemudian mengirimkan dan sampai memberikannya kepada penerima manfaat. Itu akan didampingi oleh para juru masak profesional yang bersertifikat. Kemudian pada setiap SPG kita akan tempatkan
rapid test untuk menguji kualitas bahan baku dan juga hasil makanan yang dihasilkan. Sebelum dibagikan kepada para siswa, nanti akan kami tes terakhir di sekolah dengan menggunakan rapid test, apakah makanan tersebut masih layak dibagikan atau tidak. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan MBG secara optimal diharapkan bisa mengurangi permasalahan. Jangan sampai ada yang mengalami keracunan yang menimbulkan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah pihak mengusulkan keterlibatan sekolah dalam pelaksanaan makan bergizi gratis MBG, termasuk dapur sekolah dan orang tua siswa yang diharapkan bisa meningkatkan pengawasan MBG. Lalu, seberapa urgen keterlibatan dapur sekolah untuk itu? Pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber melalui daring. Sudah ada Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lalu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya Pak Lalu, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin Mendikdasmen Pak Abdul Muti mengusulkan adanya keterlibatan atau pelibatan sekolah dan juga komite dari wali murid dalam program makan bergizi gratis ini, soal pengawasannya melalui penguatan dapur sekolah. Nah, Anda masuk yang setuju soal usulan ini supaya tidak ada lagi lah meminimalisir dugaan keracunan anak-anak usai menyantap MBG, atau seperti apa, Pak Lalu? Baik Mbak Adisti. Jadi begini, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program yang sungguh niatannya sangat mulia. Betul. Dari Presiden Prabowo Subianto. Kita setuju, dalam konteks itu kita setuju bahwa MBG ini untuk memberikan asupan gizi yang sama yang untuk siswa-siswi kita dalam rangka mereka siap mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, terkait dengan dapur atau SPPG, ini kan merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional. Nah, hari ini sudah berjalan, tinggal sekarang BGN tentu memiliki peta mana SPPG yang sudah berjalan sesuai dengan SOP yang mereka siapkan, maka silakan dilanjutkan. Mana SPPG atau dapur yang hari ini tidak melaksanakan SOP atau cenderung menimbulkan persoalan seperti keracunan, kemudian dan sebagainya, yang angkanya mungkin menurut BGN itu sedikit, tetapi sebagai mitra kerja dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang tentu fokus kepada siswa-siswi kita, sekolah dan sebagainya, angka yang disampaikan walaupun sedikit itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Apapun judulnya, bahwa MBG ini tujuannya adalah untuk memberikan gizi dan menyehatkan siswa-siswi kita. Oleh sebab itu harus zero keracunan. Nah, saya menyampaikan harus zero keracunan. Apapun itu, maka standar yang harus dilakukan oleh SPPG maupun dapur juga harus betul-betul sesuai dengan SOP dari BGN. Nah, yang ketiga Mbak, terkait dengan usulan Mendikdasmen, saya setuju ini dilakukan dengan catatan bahwa sekolah tersebut sangat jauh tidak terjangkau dari dapur terdekat. Nah, itu dulu. Yang kedua, letak geografis yang tidak memungkinkan sekolah tersebut menerima pengiriman makanan dari dapur terdekat. Nah, oleh sebab itu, kalau saja kitchen school ini betul-betul bisa dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Sekali lagi saya garis bawahi, di daerah-daerah tertentu dengan kriteria bahwa sekolah tersebut secara geografis jauh dari dapur yang terdekat. Kemudian daerah-daerah tertentu juga seperti daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Nah, ini sebagai contoh misalnya ketika dapur itu ada di kota Ambon, tetapi dia akan mengirim makanan ini di Kepulauan Aru. Nah, itu kan butuh 6 jam sampai 8 jam lewat laut. Ini tentu tidak memungkinkan. Sehingga otomatis, nah termasuk daerah-daerah dengan geografis yang sangat jauh dan di pelosok. Ini juga harus ada pemikiran bagaimana caranya agar konsep pemerataan dari makan bergizi gratis ini betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, catatan saya bahwa yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen itu, kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju dengan tujuannya adalah pemerataan sampai dengan pelosok. Nah, untuk sementara dapur-dapur yang sudah berfungsi dan melaksanakan MBG ini yang hari ini sesuai dengan SOP dari BGN, silahkan dilanjutkan.
Kemudian hari ini juga yang disampaikan oleh Mendikdasmen bahwa untuk boarding school, saya setuju juga di pesantren misalnya kan itu ada santri lebih dari 1.000, kadang-kadang lebih dari 2.000, itu juga harus memiliki dapur sendiri yang dikelola oleh pesantren tersebut. Dan yang menjadi catatan juga adalah kalau seandainya daerah-daerah pelosok yang akan melaksanakan kitchen school juga, itu juga harus melibatkan warga masyarakat sekitar, baik untuk bahan baku, kemudian tenaga kerja yang dilibatkan. Kita tahu bahwa Mbak Adisti, dengan adanya dapur-dapur ini juga alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Jadi ini program yang komplit yang harus kita dukung bersama. Oke, saya menangkap apa yang Anda sampaikan. Ini bisa menjadi opsi atau usulan ketika dapur SPPG ini berada jauh sekali dengan sekolah-sekolah begitu ya, supaya proses pendistribusiannya tidak terlalu lama, jangan sampai ibaratnya basi di jalan lah, ibaratnya begitu ya, Pak Lalu. Tapi kalau saya sih berpikir bisa nggak sih sebenarnya opsi ini tuh di-combine gitu loh, di-combine misalkan dari 5 hari sekolah begitu ya, 3 hari ini dikelola oleh dapur SPPG, 2 hari ini dari dapur kantin sekolah begitu. Anda melihatnya memungkinkan tidak? Atau kemudian kita samakan dulu atau kita tertibkan dulu soal regulasi dan juga anggarannya, karena harus ada payung hukumnya, perpresnya saja sampai sekarang belum terbit. Ya, tentu informasi terakhir yang kami dapat bahwa perpres tentang makan bergizi gratis ini kan dalam waktu dekat akan terbit. Ya, tentu pemerintah karena ini program baru maka akan mencari formula yang terbaik. Apakah itu dengan formula yang hari ini sudah berjalan dengan existing yang ada hari ini, atau belajar dari kelemahan-kelemahan yang terjadi. Nah, kita harus memberikan kesempatan juga kepada BGN untuk melaksanakan program ini. Sebagai anggota DPR ya tentu sebagai mitra kami di bidang pendidikan ya tentu harus membicarakan ini dengan mitra kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena walau bagaimanapun objek dari MBG ini adalah sekolah, siswa-siswi yang ada di sekolah. Ya opsi-opsi lain seperti school kitchen dan sebagainya itu harap menjadi masukan bagi BGN maupun pemerintah dalam hal ini untuk memperbaiki kualitas layanan dari proses makan bergizi gratis. Kalau dari sisi tujuannya, niatannya ini sungguh sangat mulia dan harus kita dukung. Dan menurut survei hari ini masyarakat sudah sungguh sangat puas. Anak-anak kita hari ini juga sungguh sangat puas. Nah, tinggal bagaimana caranya pemerataan ini juga bisa dirasakan sampai dengan ke pelosok-pelosok negeri. Nah, jangan hanya di kota besar, jangan hanya di daerah-daerah tertentu, tapi kita juga harus memikirkan sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Formulanya seperti apa? Ya salah satu alternatifnya adalah school kitchen tadi. Nah, terkait dengan combine yang disampaikan oleh Mbak Adisti tadi, ya tentu BGN juga hari ini mungkin sedang mempelajari apakah itu efektif atau tidak. Tetapi sejauh ini Mbak Adisti, yang sudah berjalan, dapur-dapur ini sudah sangat efektif. Cuman bagaimana caranya sekarang kita memastikan bahwa dapur-dapur ini bekerja sesuai dengan standar dan SOP yang diberikan oleh BGN. Tidak boleh ada pengurangan kualitas, tidak boleh ada markup harga bahan baku dan sebagainya. Intinya kalau ini dikerjakan sesuai dengan SOP, saya yakin dan percaya program ini bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke, terakhir poin kritis Anda untuk evaluasi terhadap BGN untuk program makan bergizi gratis ini dengan adanya usulan soal school kitchen atau dapur sekolah, termasuk juga soal pemerataan di sana dan soal tata kelola payung hukum soal program MBG ini. Saya berharap pemerintah hari ini segera untuk mengeluarkan perpres agar menjadi payung hukum untuk pelaksanaan seluruh proses dari makan bergizi gratis. Yang kedua, BGN juga harus selalu terbuka menerima masukan, saran, dan pendapat dari seluruh stakeholder yang terlibat, baik pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan, termasuk sekolah. Jadi BGN harus terbuka. Kami mengapresiasi bahwa melalui surat Kepala BGN nomor 5 tahun 2025, yang menyatakan bahwa guru-guru yang ada di sekolah sebagai yang membantu proses MBG ini diberikan juga insentif oleh BGN. Kami sangat sepakat dan berterima kasih
Tetapi alangkah baiknya insentif ini jangan 100.000 karena BGN ini kan anggarannya besar, ya tolong dinaikkan misalnya minimal 300 atau 500.000. Kenapa? Karena guru-guru di sekolah adalah penanggung jawab terbesar ketika di sekolah tersebut ada masalah. Di sekolah hari ini tidak ada petugas BGN, yang ada adalah guru. Ketika siswa keracunan yang disalahkan siapa? Bukan BGN, tetapi disalahkan adalah guru. Seperti itu. Ini juga harus menjadi perhatian. Kemudian kitchen school, saya garis bawahi, kalaupun ini dilaksanakan, silahkan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah yang memang sangat jauh jangkauannya dari dapur terdekat. Tentu standarnya harus sama dengan standar BGN. Seperti itu Mbak Disti. Oke, kita harapkan tentu saja ada solusi yang benar-benar bisa memberikan rasa keamanan dan juga kenyamanan tentu saja bagi anak-anak untuk kemudian bisa makan bergizi gratis setiap harinya. Terima kasih Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Disti. Saudara, dampak cuaca ekstrim, pasien infeksi saluran pernafasan akut meningkat di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Poliklinik Paru di RSD Mangusada, Badung, Bali menerima lonjakan pasien dengan gangguan pernafasan dari fasilitas kesehatan pertama. Direktur RSD Mangusada bilang faktor cuaca jadi penyebab utama masyarakat terkena ISPA. Sebelumnya, sepanjang Januari hingga September 2025, ada 160 kasus ISPA yang dirawat inap dan per 22 Oktober jumlah tersebut meningkat 179 kasus. Penderita ISPA didominasi oleh usia produktif karena keseharian beraktivitas di luar rumah dan disusul lansia serta anak-anak. Dampak cuaca ekstrim di Bengkulu, Puskesmas Sukamerindu menerima banyak pasien ISPA mulai dari anak-anak hingga lansia. Peningkatan pasien ISPA cukup signifikan terjadi bulan Juni, Juli, Agustus hingga pertengahan Oktober. Semula rata-rata 200 pasien dalam 1 bulan. Kini meningkat hingga 320 pasien. Pasien yang datang mengeluhkan gejala demam, batuk, dengan pasien kelompok rentan mulai dari anak-anak hingga lansia. Kita pantau bagaimana informasi terkini soal peningkatan kasus ISPA. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Bayazir Al-Raihan di Bengkulu. Selamat pagi Raihan. Raihan, dengan tingginya kasus ISPA, bagaimana penanganan medis dari yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menekan kasus ISPA di sana? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sudah melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah satunya lain meminta fasilitas kesehatan untuk melakukan penanganan cepat terhadap pasien-pasien yang mendatangi fasilitas kesehatan dengan keluhan ISPA. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan dan juga memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah terjadinya dehidrasi sehingga tak sampai terjadinya keluhan gejala penyakit ISPA. Total hingga awal Oktober kasus ISPA di Provinsi Bengkulu dari data Dinas Kesehatan sudah mencapai 1.079 kasus. Terbanyak mendatangi fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas, dan untuk di rumah sakit sendiri belum ada data pasien yang sampai dirawat inap. Oke, dampak cuaca ekstrim, kasus ISPA naik drastis di wilayah Bengkulu. Nah, dari pantauan cuaca di sana, seperti apa Raihan? Apakah juga masih ekstrim atau kemudian saat ini sudah mulai musim penghujan di sana? Ya, memang beberapa minggu yang lalu sempat terjadi panas dengan suhu
yang hampir menyentuh 36 derajat Celcius. Kalau dari data BMKG Fatmawati Bengkulu, suhu di Bengkulu ini masih tergolong normal dan aman, mengingat Bengkulu sendiri berada di dekat Samudra Hindia Barat Bengkulu, yang mana faktor lokal masih cukup tinggi, sehingga di saat siang terjadi panas dengan suhu cukup tinggi, tapi di malam harinya masih terjadi hujan. Nah, sementara beberapa hari terakhir dari pantauan kami di Bengkulu, hujan juga sudah mulai berangsur turun, baik dari terkadang siang, sore, bahkan malam hari terjadi hujan, Adisti. Oke, baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV, Bayazir Al-Raihan di Bengkulu. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, Kepala Daerah kisruh soal dana Pemda yang mengendap diperbankan. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya bilang ada beda data dana yang mengendap diperbankan berdasarkan data Bank Indonesia dengan Kemendagri hingga selisih 18 triliun rupiah. Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda bersama Putri Oktaviani. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi di segmen Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Polemik data simpanan pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan masih terus bergulir. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa bilang, dana yang mengendap harus disegera cek apakah sengaja disimpan untuk dapatkan bunga deposito atau tidak. Penumpukan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan kembali jadi sorotan. Paling anyar, terjadi beda hitungan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Versi Menkyu Purbaya, total dana mengendap di perbankan memakai data Bank Indonesia adalah Rp233,9 triliun sampai 30 September 2025. Salah satu dana Pemda yang mengendap adalah milik Jawa Barat. Versi Menkyu Purbaya ada 4,17 triliun dan versi Gubernur Deddy 2,38 triliun. Silang pendapat pun terjadi. Pemerintah pusat dalam bentuk deposito, mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak. Uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga, dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau Jawa Barat misalnya di data Bank Indonesia saya lihat termasuk provinsi yang ngendap itu. Saya malam tuh cek, saya langsung cek ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Uang yang di Jabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Purbaya bilang ada kecurigaan masyarakat soal dana pusat dan daerah yang sengaja diendapkan pejabat karena mengincar bunga deposito. Purbaya mengklaim total uang yang mengendap di perbankan ialah data Bank Indonesia. Bank Indonesia pun buka suara terkait dengan polemik data simpanan Pemda yang mengendap. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso bilang, BI memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Berdasarkan tim riset Kompas TV, data dari Bank Indonesia menunjukkan uang Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233,97 triliun per 30 September. Terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten 134,2 triliun, pemerintah provinsi 60,2 triliun, dan pemerintah kota 39,5 triliun rupiah. Sementara data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dana Pemda di rekening kas daerah capai 215 triliun rupiah hingga 17 Oktober 2025.
terdiri dari 64,95 triliun di pemerintah provinsi, 119,92 triliun di kabupaten, dan 30,13 triliun di kota. Kesimpulannya, ada selisih uang 18 triliun rupiah atas data BI dan Kemendagri. Sebelumnya, kepala daerah ramai-ramai membantah pernyataan Menko Purbaya soal nominal dana Pemda yang mengendap di perbankan. Selain Gubernur Jawa Barat, Denny Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution juga bilang angka yang disebut Purbaya berbeda. UD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar. Beda halnya dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung sepakat dengan pernyataan Menko Purbaya. Dana yang ada akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Jakarta. Uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Sehingga dengan demikian uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta pasti akan termanfaatkan. Silang suara tentang dana simpanan pemerintah daerah di perbankan adalah persoalan lama yang mencerminkan kebimbangan antara kehati-hatian fiskal dan lambannya realisasi belanja publik di daerah. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV. Kisru antara Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dengan kepala daerah belum usai. Purbaya mempertanyakan soal dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan hingga ratusan triliun rupiah. Benarkah ini menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja APBD karena mengendapnya dana Pemda di perbankan? Kita tanyakan langsung ke Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Iya, Prof, kami melihat beberapa ya. Jadi sebenarnya begini, ini masalah kapan melihat datanya. Jadi kemarin itu saya sudah cek. Jadi data yang disampaikan sepertinya yang direferensi oleh Pak Menteri Keuangan ini adalah data di bulan September yang dipublish oleh Bank Indonesia di September 2025. Jadi Bank Indonesia itu punya data simpanan simpanan berbagai lembaga atau pemerintah ya di perbankan. Nah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Nah, itu dikeluarkan pada bulan September 2025 untuk data Agustus terakhirnya. Jadi jadi perbedaan itu karena berbeda selisih waktu gitu. Jadi kalau yang dibaca oleh Pak Menteri itu nampaknya ya ini dugaan ya, tentu disclaimer saya ini dugaan saya seperti itu. Jadi disclaimernya adalah diduga itu adalah data karena disampaikan kan per Oktober tapi itu data September seperti itu. Nah, data September ini pada data Agustus. Nah, pada bulan Agustus itu banyak pengeluaran-pengeluaran yang belum dilakukan. Karena kan ada banyak proyek-proyek yang baru akan dibayarkan di bulan Oktober, November, Desember. Biasanya 3 bulan terakhir kan memang spending itu untuk proyek-proyek, apalagi misalkan yang terkait dengan infrastruktur, itu baru dibayarkan. Misalkan, baru selesai, karena kan ada termin terakhir itu biasanya yang paling besar ya, kalau dalam kontrak-kontrak belanja modal daerah itu. Nah, itu jadi memang belum dibayarkan, jadi masih tersimpan. Nah, yang Agustus itu masih tinggi. Nah, biasanya nanti Desember itu sudah turun. Sudah tinggal sisa yang belum terserap seperti itu. Jadi kalau bulan Agustus memang belum bisa dibaca bahwa itu dana tidak terserap karena memang penyerapan itu paling banyak di 3 bulan terakhir seperti itu. Jadi itu perbedaan angka. Nah, sedangkan angka yang dibaca oleh Pak Gubernur Jawa Barat ataupun Sumatera Utara adalah data posisi per Oktober.
Seperti itu, di mana sudah banyak di September dan awal Oktober itu yang dibayarkan. Jadi itu makanya terjadi selisih seperti itu jadinya. Oke, Prof, artinya gini, kalau tadi kami tangkap berarti yang dimaksud adalah ini diduga ada mismatch itu soal perbedaan waktu antara yang dibaca dari pemerintah daerah dengan Kemenkyu maupun juga BI, kemudian juga apakah ini ada anggapannya ada anggaran yang belum keluar atau gimana nih, Prof? Iya, itu anggaran yang belum dipakai kan, disimpan dulu dalam bentuk giro kebanyakan kan untuk Pemda ini. Jadi memang itu belum dipakai karena belum terserap 100% seperti itu loh. Jadi apa namanya, karena wajar ini kan pola ini ya, siklus keuangan daerah nih kita harus paham. Jadi ya di pusat juga sama, siklus keuangan pusat juga ya namanya itu dibayarkan tuh kebanyakan di akhir tahun ya, terutama untuk proyek-proyek yang memang belum selesai seperti itu. Jadi ada sisa yang belum terserap. Nah, data terakhir Jawa Barat nih misalkan, penyerapannya itu adalah sekitar 68% ya dari total APBD-nya. Nah, berarti kan sisanya masih disimpan dong di perbankan karena kan belum dibayarkan. Seperti itu. Jadi, nah cuma yang dibaca kemarin kan BI itu datanya agregat. Yang dari laporan bulanan Bank Umum. Nah, BPD Jabar nyetor data ke BI, BPD Sumatera Utara, BPD Kaltim, semua BPD melaporkan ke Bank Indonesia, sama Bank Indonesia direkap. Ada lag time. Jadi, antara yang di daerah, kalau daerah kan atau Kemendagri, itu sudah pegang data terakhir. Biasanya datanya lebih update. Nah, kalau yang di perbankan, itu biasanya ada lag, karena lewat bank, seperti itu. Nah, itu biasa ada verifikasi dan validasi. Jadi, ketika dia diumumkan di Oktober, itu biasanya untuk September gitu. Nah, kalau misalkan di September itu pakainya Agustus, jadi lag-nya ada sekitar 2 bulan lah begitu. Jadi ada perbedaan 2 bulan. Nah, 2 bulan ini kok signifikan banget selisihnya. Nah, karena tadi memang pola anggaran pemerintah itu kebanyakan di akhir yang banyak gitu loh. Jadi makanya antara angka yang disebut itu kan berapa 4 sekian triliun dengan 2,38. Nah, selisih duanya itu apa? Karena duanya ini selama 2 bulan sudah dipakai begitu. Oke. Sudah dibayar gaji, dibayar untuk vendor, dibayar untuk belanja barang, seperti itu. Oke, ada perbedaan pembacaan pola anggaran terkait dengan bagaimana yang di pusat dengan yang di daerah. Prof, tapi gini, Demul kan bantah penimbunan dananya itu dalam bentuk deposito. Sementara Purbaya bilang dana mengendap ini harapannya bisa dapat bunga deposito. Ini kan kayaknya masalah klasik nih, Prof. Apa sih yang perlu dievaluasi? Ya, jadi begini, simpanan itu ada giro, tabungan, dan deposito. Nah, kita tahu kalau giro itu bunganya sangat kecil lah, bisa dikatakan hampir nggak ada ya. Ada tapi sangat kecil kalau giro. Kemudian tabungan ada bunganya di atas giro tapi di bawah deposito. Nah, deposito itu yang memang returnnya cukup ada begitu kan. Nah, tapi saya yakin nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya ke Pemda, ke Mendagri ataupun ke mungkin bisa diwawancara dari BPD-nya sendiri karena kan pemerintah menyimpan di BPD. Saya sebagai pengamat saja ya disclaimer-nya. Jadi beberapa kemungkinannya adalah Pemda itu bisa menaruh dalam bentuk giro atau tabungan atau deposito. Nah, pasti saya yakin kalau dia sudah dianggarkan itu kebanyakan giro karena kan takutnya kalau giro itu bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kalau deposito kan tidak ada time frame-nya, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, itu akan lebih ke jangka panjang. Mungkin ada kelebihan yang disimpan sangat sedikit, tapi kebanyakan dalam praktek deposito yang ada di perbankan milik daerah itu kebanyakan punya BLU-nya. BLU daerah. Nah, itu karena mereka sifatnya komersial. Jadi memang mereka mencari ada return aspek gitu ya. Meskipun nggak 100% komersial, tapi ada return aspek begitu. Nah, biasanya BLUD-nya yang menyimpan deposito. Tapi kalau Pemda, karena khawatir itu akan digunakan, kebanyakan itu dibentuk giro gitu, kebanyakannya. Jadi bukan deposito. Jadi istilahnya ini loh, antara yang mengendap itu apa? Giro, tabungan, atau deposito, karena yang bisa memberikan return kalau mau mencari bunga itu ya memang deposito, tapi itu kebanyakan BLUD yang komersialnya. Nah, kalau Pemdanya mungkin perlu dikonfirmasi ke Pemda apakah punya yang bentuk deposito. Saya tidak berani mengklaim seperti apa karena nanti mungkin harus ditanyakan Pemda, setiap Pemda mungkin berbeda-beda keputusannya mau naruh di giro, mau naruh di tabungan, mau naruh di deposito, karena yang dibaca kemarin di Bank Indonesia itu tulisannya kalau tidak salah itu adalah simpanan Pemda yang ada di bank gitu, tapi saya belum lihat tuh breakdownnya
simpanan giro berapa, simpanan tabungan berapa. Di situ cuma di breakdownnya di data BI Seki kan. Dari BI kan sudah menjelaskan tuh dari Seki ya. Kita kan memang selalu kalau ekonomi moneter selalu lihatnya Seki, statistik ekonomi dan keuangan Indonesia seperti itu. Nah, Seki ini datanya itu agregat. Jadi di situ ditulis aja simpanan dari BUMN, BUMD. Nah, simpanan Pemda. Pemda itu dibagi 3 level tuh. Ada simpanan provinsi ya, ada simpanan dari kabupaten kota, ada juga dari BUMD juga gitu. Jadi itu ada beberapa jenis gitu. Nah, yang kita baca. Nah, di situ ditulisnya cuma simpanan. Nah, simpanannya itu bentuknya apa harus kita teliti tuh. Jadi ruang lingkup yang disampaikan gitu kan bilangnya mengendap di deposito. Simpanan itu kan memang deposito, tapi jangan lupa simpanan itu kan ada giro, ada tabungan, ada deposito. Nah, kalau saya sempat konfirmasi sih ke beberapa rekan yang di Pemda, itu memang simpanan itu kebanyakan bentuknya giro. Bukan deposito. Nah, yang punya deposito itu biasanya BLUD seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dilihat. Jadi ya kan kadang kalau dalam public conference media yang diambil tuh generalnya aja gitu. Tapi tadi bisa menimbulkan perbedaan ruang lingkup. Jadi ini ada dua dimensi. Perbedaan ruang lingkup waktu, perbedaan ruang lingkup cakupan. Definisi kan kadang kita bilang yang generalnya aja nih, pokoknya yang namanya simpanan tuh deposito gitu loh. Bisa seperti itu kan ininya, karena deposito tuh yang paling populer di antara bentuk simpanan dibandingkan dengan giro atau tabungan gitu. Jadi ini bentuknya deposito. Ya, termasuk jenis tadi bagaimana simpanannya yang dimaksud ya, Prof. Nah, Prof nih, tren dana Pemda secara tahun ke tahun nih gimana sih? Karena tadi kalau Prof juga sempat nyinggung kecenderungannya ini kan kayaknya yang diambil soal bagaimana di akhir tahunnya. Ini kok ada kecenderungan genjot belanjanya di akhir. Maksudnya gini, Prof. Jangan sampai gelembung belanja Pemda ini jadinya nggak ke arah gitu. Tiba-tiba di akhir tahun trotoar bagus dibongkar, ganti yang baru, jalan layak, kemudian diaspal lagi. Nah, ini gimana nih, Prof, fenomenanya kalau Anda melihat? Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Prof. Telisa. Tapi nanti kita akan kembali lagi saudara dan tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti mencatat total kerugian akibat kasus penipuan digital atau scam mencapai 7 triliun rupiah. Kerugian 7 triliun rupiah ini berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center yang dibentuk OJK dan Satgas Pasti sejak November 2024 sampai Oktober 2025. Kerugian itu berdasarkan lebih dari 299.000 laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Widyasari Dewi, bilang dari hampir 300.000 laporan yang diterima OJK dan Satgas Pasti, ada lebih dari 94.000 rekening yang diblokir dan uang yang diselamatkan mencapai 376 miliar rupiah. Jadi scam ini saya sampaikan tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini adalah satu fenomena yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan ketika para regulator itu berkumpul untuk berdiskusi ya berbagai forum internasional, scam ini menjadi satu bahasan yang sangat hot ya, dan regulator ini saling sharing apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dan bahkan memberantas scam-scam ini seluruh dunia. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof. Telisa, kita lanjutkan kembali, Prof. Iya. Oke, Prof. Telisa, ini tadi kalau disinggung soal kalau misalnya dana terparkir di perbankan ini kan cukup besar tadi dari berbagai jenis, ada giro, tabungan maupun juga deposito. Nah, apakah ini sebenarnya jadi strateginya Pemda yang bisa dikatakan khawatir nih karena ada pengurangan transfer alias TKD sebesar 20%? Ya, nah kalau kita bicara dengan sekarang ya, jadi
penurunan TKD ini tentunya akan mengurangi pengendapan tersebut ya. Jadi artinya gini, kalau TKD-nya semakin berkurang, ya dana yang bisa disimpan di perbankan itu semakin berkurang pastinya. Nah, kemudian sebenarnya gini, jadi karena pemerintah itu dari dulu nih, sebetulnya ini kisah klasik banget ya dalam 20 tahun terakhir, ini sering banyak didiskusikan ya di era Bu Menteri Keuangan yang lama, juga Ibu Sri Mulyani itu selalu dibahas nih masalah mengendap di BPD. Tapi tadi sekali lagi perlu kita dalami, mengendap itu tuh lihat polanya di Agustus, di September, Desember seperti apa definisi dari mengendap itu ya. Jadi karena ada dugaan dari pemerintah pusat bahwa daerah ini mengendap tadi, akhirnya TKD ini memang agak diturunkan gitu oleh pemerintah transfer karena itu tadi, karena penyerapannya dianggap belum terlalu optimal semua ya. Ini secara generalnya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga, dan kemudian ada program prioritas nasional begitu kan. Nah, ini yang memang selalu jadi antara pusat dengan daerah ini selalu menjadi diskusi gitu ya. Makanya kan kemarin 18 gubernur juga datang ke Pak Menteri gitu ya, untuk membahas TKD, terutama DBH sih yang sangat turun tuh, dana bagi hasil itu sangat turun, drop sekali ya. Kalau DAU, DAK itu tidak terlalu turun. TKD itu kan macam-macam ya, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana insentif daerah DID, ada dana desa. Nah, kita tahu beberapa komponen ini turun, terutama sih di DBH seperti itu tadi, karena itu tadi mau untuk program prioritas nasional gitu kan. Jadi pemerintah sendiri kan bilang nih ada program-program yang dilakukan oleh pusat, meskipun itu larinya ke daerah juga seperti itu, cuman yang mengalokasikan pusatnya gitu. Nah, ini yang jadi sebagian dana transfer itu kan berkurang sekitar 200 hingga 300 triliun ya gitu, dari 900-an atau 800 sekian ke 600 begitu kan. Jadi ada penurunan yang cukup besar dari TKD. Nah, ini tentunya akan mengurangi dana-dana yang ada di perbankan daerah atau di BPD tadi, itu pasti akan berkurang kalau TKD-nya juga berkurang seperti itu. Jadi tapi tadi sekali lagi harus kita lihat, kalau kita benar-benar mau lihat penyerapan daerah itu bukan hanya dari simpanan di bank, karena tadi simpanan di bank itu kan ada polanya. Saya punya tuh gambar grafiknya ya. Jadi memang naik di awal tahun karena banyak pemasukan tuh di Maret April, nanti juga ada pembayaran pajak di September PBB, nanti baru turun lagi tuh di Desember gitu. Biasanya seperti, nah sisa Desembernya itu nanti bisa jadi silpa untuk pengeluaran yang kedepannya kayak gitu, untuk tahun depannya. Nah, jadi kalau kita mau lihat itu adalah realisasinya. Jadi berapa persen sih terrealisasi? Kalau contoh nih Jabar 2024 tuh justru realisasi anggarannya 102,09%, malah di atas 100 gitu ya, antara anggaran dengan realisasi. Anggarannya 141 T, realisasinya 144 T. Jadi malah 102,09% begitu ya. Jadi mungkin harus dilihat per daerah. Ini kan yang diceritain hanya Jawa Barat kan, sebetulnya kan daerah tuh banyak sekali. Kita ada 38 provinsi, masing-masing kan punya cerita sendiri nih. Ada daerah yang mampu menyerap dengan baik, ada yang kurang, harus kita petakan tuh, bikin diagramnya gitu loh. Ada yang sedang, ada yang gimana. Nah, terus kemudian tadi masalah simpanan tadi, datanya tuh perlu di breakdown. Ini antara 3 lembaga yang saya bilang yang perlu disinkronkan tadi ya, bicara bareng bersama, duduk bersama untuk lebih mengklirkan ini kepada masyarakat juga sebetulnya. Dari Pemdanya, kemudian BPD-nya, kemudian Kemendagri, dan dengan Bank Indonesia tadi untuk data-data itu di breakdownnya seperti apa, mana giro, mana deposito. Karena saya khawatir sebetulnya banyakan tuh giro yang tadi itu. Deposito ada tapi kebanyakan untuk BLUD dan tidak terlalu banyak sebenarnya. Cuma berapa sih depositonya? Saya belum dapat tuh angka persisnya. Hanya dari BPD saja, deposito dari pihak berelasi. Tapi dia juga tidak terlalu detail. Nah, itu perlu data yang detail untuk kita menyimpulkan mana yang benar-benar dana mengendap gitu. Mana yang hanya menyimpan pembayaran berikutnya gitu. Ya, Prof, jadi gini, solusinya supaya kalau tadi sempat disinggung soal bagaimana belanja daerahnya ini, ya tadi ada yang mudah menyerap, ada juga yang kemampuannya tidak sama begitu. Nah, ini supaya kemampuan penyerapannya sama gimana? Soalnya jangan sampai gini, Prof, karena kan yang dikhawatirkan adalah dimanfaatkannya, realisasinya justru kayaknya menggelembungnya di akhir tahun, amit-amit yang nggak ada diada-adain jadinya nih buat nyerap anggaran. Nah, benar, kemampuan penyerapan anggaran itu setiap daerah berbeda-beda untuk mengalokasikannya. Makanya dulu kita pernah ada ya, saya karena pernah di UI, itu cerita sedikit ya, ada program studi yang memang terkait perencana daerah ya, program studinya untuk perencana daerah. Nah, di dalamnya itu ada perencana daerah dan juga untuk keuangan daerah. Jadi
sebenarnya bagusnya daerah itu punya semacam CFO, Chief Financial Officer di daerah. Nah, CFO inilah yang memanage asset liability management dan lain sebagainya, dan juga bersama-sama dengan yang bagian yang PIC untuk spending. Jadi supaya spendingnya juga bagus. Jadi antara keuangan pemasukan dengan spendingnya itu lebih selaras gitu. Nah, spendingnya ini dialokasikan untuk apa? Itu tentu butuh ahli-ahli di daerah dan persiapan pelaksanaannya itu ya. Jadi artinya supaya program-programnya itu tidak hanya menghabiskan. Kita memang benar nih, masyarakat umum kan sering lihat ada galian tuh berkali-kali akhir tahun begitu kan, digali lagi, dibongkar lagi, terus kemudian ada pembangunan yang seperti berulang ya, bongkar pasang ya. Saya ada salah satu daerah yang tempat saya tinggal juga, trotoar gitu dipasang, dibongkar, jadi tadinya ada jadi kan kayak kurang bermanfaat begitu. Nah, benar-benar kita dengan daerah nih sekarang momentum untuk memperbaiki lah. Justru dengan adanya penurunan TKD ini menjadi ajang evaluasi bagi kedua belah pihak, bagi pusatnya gimana caranya. Mungkin perlu ada capacity building bagi Pemda-Pemda, berikan dong Pemda-Pemda itu capacity building-nya, karena kemampuan pusat dengan daerah berbeda. Jadi makanya daerahnya ada capacity building untuk supaya mengalokasikan anggaran yang ini, dan kemudian melibatkan partisipasi publik. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pembangunan daerah? Kan tujuan desentralisasi seperti itu, agar masyarakat tuh bisa lebih memberikan masukannya, dan Pemda itu bisa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ya harapannya multiplier efeknya benar-benar maksimal seperti itu. Manajemen keuangan daerah yang perlu diperbaiki, kemudian juga partisipasi publik dan juga tentunya transparansi soal bagaimana serapan anggarannya di daerah. Terima kasih Guru Besar FEB UI Profesor Thaisa Aulia Valianti sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Saudara, usai cuaca panas, Jakarta diguyur hujan dan berakibat banjir di sejumlah titik. Apa imbauan BMKG? Antisipasi cuaca ekstrim beberapa pekan ke depan? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, hujan deras di Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketinggian banjir yang merendam Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung mencapai 80 cm. Banjir merendam sejumlah lapak pedagang. Perahu bantuan dikerahkan untuk membantu mobilisasi warga di wilayah tersebut. Selain karena hujan deras, banjir juga dipicu kurang berfungsinya drainase di wilayah tersebut. Saudara, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah. Lantas apa imbauan BMKG mengenai cuaca ekstrim ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Bene, dari data BMKG ini bagaimana kondisi cuaca ekstrim ini akan berlangsung dan sampai kapan? Ya, selamat pagi Bremana. Memang kalau kita rasakan beberapa hari ini perubahan cuaca begitu ya Bre, di siang hari terasa terik panas begitu, kemudian di sore hingga malam ini hujan deras disertai angin yang cukup kencang begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut saya sebenarnya sudah ada di BMKG. Kalau kita lihat di belakang saya ini sudah ada layar begitu yang menampilkan citra satelit di Indonesia. Nah Bre, karena memang saya belum mempunyai kompetensi itu, sudah bersama saya begitu ya. Ini ada Ketua Tim Kerja Prediksi dan juga Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ibu Ida Pramuwardani. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Bu Ida, boleh dijelaskan sedikit terkait dengan belakangan hari ini kan terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Ini apa penyebabnya dan sampai kapan ini diprediksi? Iya. Kalau perubahan ekstrim berarti kan dari panas kemarin beberapa hari menuju ke beberapa hari terakhir memang ada hujan di sore hari. Ini memang terjadi, merupakan hal yang biasa terjadi pada masa transisi seperti saat ini. Dari musim kemarau ke musim hujan, meskipun beberapa wilayah di Indonesia sudah masuki musim hujan, namun perubahan ini masih terjadi. Jadi karena memang wilayah Indonesia saat ini gerak semu matahari berada sedikit di wilayah selatan sehingga pemanasan optimal di wilayah Indonesia. Hal ini juga mendukung terjadinya pembentukan awan akibat proses konvektif yang awan ini umumnya terjadi atau terbentuk pada sore hari sampai dengan malam hari. Nah, kondisi inilah yang membuat perubahan di mana pada pagi sampai dengan siang hari
cuacanya cerah berawan dan terasa panas, sementara pada sore hari dan malam hari terjadi pembentukan awan hujan dan menjatuhkan hujan dengan intensitas tinggi. Kemudian kalau kita lihat Mas, di beberapa wilayah di Indonesia saat ini secara global memang banyak hal yang mempengaruhi kondisi cuaca. Salah satunya adalah terjadinya atau teramatinya gelombang ekuator dan juga Madden-Julian Oscillation yang saat ini aktif di wilayah barat Indonesia. Seperti wilayah Sumatera, kemudian Jawa bagian barat, Jawa bagian selatan. Kemudian teramati juga sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu. Hal ini juga menyebabkan peningkatan potensi hujan di wilayah Sumatera, terutama Sumatera bagian selatan. Selain itu juga teramati sirkulasi siklonik juga di sebelah Laut Natuna sebelah utara, dan beberapa hari lalu juga teramati di wilayah Laut Jawa, yang mana dampaknya terhadap pertumbuhan awan hujan terjadi kemarin sampai dengan hari ini. Kemudian hujan dengan intensitas tinggi juga terjadi di Papua nih Mas. Hal ini terjadi karena suhu muka laut atau anomali suhu muka laut yang tinggi di wilayah perairan sekitar Papua. Hal tersebutlah yang menyebabkan hujan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu juga karena labilitas atmosfer yang tinggi di sebagian besar wilayah. Sampai kapan Bu kira-kira ini terjadi? Sampai dengan 3 hari ke depan beberapa wilayah perlu diwaspadai, terutama di wilayah Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, kemudian juga Maluku. Untuk Papua yaitu Papua pegunungan yang perlu diwaspadai. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagaimana memang tadi kalau kita lihat ada beberapa daerah begitu ya yang perlu mewaspadai perubahan cuaca ekstrim begitu ya, dan juga harus diantisipasi oleh masyarakat Indonesia begitu. Kembali kepada Anda Bre di studio. Terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka dari kantor BMKG. Selamat bertugas kembali. Jangan beranjak saudara, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia. Kedatangan Deddy Mulyadi di kantor Kemendagri dan Bank Indonesia untuk mencocokkan data milik Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri soal dana endapan 4,17 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Di kantor Kemendagri, Deddy sempat memeriksa dan mencocokkan data dari Pemprov Jabar dengan milik Kemendagri. Usai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deddy mengatakan data Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri selaras. Deddy pun menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang sebut dana Pemprov Jabar mengendap 4,17 triliun rupiah. Tanggal 17 itu ya alokasi angkanya sekitar 2,6 triliun. Nanti saya cek itu data angkanya karena itu ada di sistem. Itu sama, jadi tidak ada perbedaan. Kan Kemendagri itu kan mengambil data dari pelaporan keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Jadi kan kita sistemnya sudah online, jadi tidak ada perbedaan. Seusai mengecek data dari Kemendagri, Deddy Mulyadi langsung bergeser ke kantor Bank Indonesia. Tujuannya sama, untuk memeriksa data mengenai data Pemprov Jabar mengendap 4,17 triliun rupiah. BI itu hanya mengambil data-data dari bank, kemudian dicatatkan dan dilaporkan setiap akhir bulan. Itu persoalannya. Jadi kalau kemudian menjadi persepsi publik bahwa ada dana pemerintah yang disimpan sengaja, kemudian dalam bentuk deposito diambil bunganya, menjadi sangat bertentangan. Dalam 2 kunjungan ini, Deddy berharap masyarakat tidak lagi curiga soal pengendapan dana daerah. Isu terkait dana mengendap senilai 4,17 triliun rupiah ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang mengatakan adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, angkanya mencapai 234 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Disla Rasati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.